Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kembali di channel Darmadi Sasongko. Kali ini kita akan melanjutkan tur sejarah dan misteri di Balai Kota Malang. Video sebelumnya kita sudah bahas tentang dua makam dan sejumlah arca di belakang Balai Kota. Kali ini kita masih ditemani Mas Agung Buwana, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang periode 2016-2020. Ini sudah menjelang maghrib, tapi kita mau lanjutkan ke gedung utama Balai Kota Malang. Kita akan coba explore hal-hal yang sifatnya percaya dan tidak percaya. Mari kita lanjutkan menuju sisi kanan. Ini gedung baru, kita ke sisi yang bagian gedung lama Balai Kota Malang. Kita lewat pintu belakang. Masuk ke komplek Balai Kota. Lalu yang kita masuki sekarang adalah gedung lama. Gedung lama Balai Kota dari sisi belakang. Di mana bangunan ini dibangun tahun 1929. Mulai tahun 1926. Jadi 3 tahun pembangunannya. Pertama kali dipakai September 1929. Nah, bangunan lamanya kalau kita lihat dari atas itu berbentuk seperti huruf M. Jadi mulai dari sana, ya, kemudian siku lagi di sini, buang ke arah sana terus ini. Jadi seperti huruf M. Huruf M. Nah, yang menarik bangunan ini dibangun juga dia bertindak sebagai benteng. Nanti kita akan lihat posisi bentengnya seperti apa. Nah, bangunan di luar ini baru. Jadi ini segi 6 ya, segi 6 ini memang awalnya seperti itu, terus kita tingkat. Ini juga gitu, awalnya gitu terus kita tingkat. Nanti kita bisa lihat dari peta Belandanya ini masih ada persis. Nah, sekarang kita akan melihat dalamnya Balai Kota ya. Kita lihat sebentar. Ini jam-jamnya gawat ya. Ke lantai 2. Kota ini khususnya di lantai 2 ada banyak cerita yang sedikit ada ya horor-horor sedikit lah ya, ada horor sedikit lah. Kok tak paten nih, lampu nih. Nah,
balai kota yang sebelah barat sana, ini yang barat, barat balai kota. Dulu ketika wali kota sampai dengan Abah Anton, itu posisi ruang wali kota itu kan ada sebelah di sisi timur. Ketika zaman Pak Anton pindah sisi barat. Nah, di sisi barat ini teman-teman rumah tangga, teman-teman yang sepuh itu selalu dikeliatin sekelebatan ini seorang perempuan, seorang putri sebelah kiri. Kita karena supaya tidak membuat orang itu takut atau membuat orang itu penasaran, kita di bagian umum rumah tangga itu selalu menyebutnya kalau sebelah sini itu dengan panggilan Mbak Sri. Jadi kalau ada sesuatu di situ yang wanita gitu ya, sesuatu wanita, kita selalu menyebutnya Mbak Sri. Dan teman-teman yang bagian bersih-bersih sini biasanya ya nyebut Mbak Sri, biasanya Mbak Sri, nyun sewu tak resi-resi, karena dulu di ujung sana ada ruang tumapel. Jadi ruang tumapel tuh dulu nggak di sana, tapi di ujung sebelah sana, di ujung sebelah barat. Nah itu biasanya teman-teman kalau bersih-bersih pasti ngomongnya Mbak Sri, nyun sewu tak resi-resi, gitu. Dibatin kadang-kadang diucap, karena kalau nggak gitu sering diklebati gitu ya. Kalau yang di sisi sebelah timur sini ini agak berbeda. Kalau yang di timur ini orang tua yang janggut putih gitu ya, janggut putih, terus pakai pakaiannya kayak pakai pakaian biarawan gitu ya, pakai pakaian biarawan, karena dia nggak pakai baju biasa gitu, tapi pakai selempangan gitu. Orang-orang teman-teman kalau menyebut di sini itu biasanya ya mbah aja. Karena di sini laki-laki, sosoknya laki-laki, dan tidak cuma satu. Di sini juga ada dua. Yang kedua itu adalah noni Belanda. Nah, noni Belanda ini biasanya terkait dengan ruangan tengah ini. Ruangan tengah ini seringkali ada orang yang melihat itu biasanya noni kalau agak ke sana orang tua. Yang sebelah kiri Mbak Sri tadi. Kalau Mbak Sri ini Jawa, jadi bukan noni tapi orang Jawa. Jadi bisa disimpulkan di lantai 2 ini minimal ada 3 sosok yang dipercaya menunggu balai kota lantai 2 ini. Selain itu di balai kota ini kalau kita lihat dari langit-langitnya ini sampai dengan atap yang paling tinggi itu kan ada ruang kosong gitu ya, ada semacam ruang kosong. Pada hari-hari tertentu di balai kota ini ada sepasang burung hantu berwarna putih. Jadi mereka tinggal di dalam ruangan ini. Jadi antara plafon dengan wuwungan atap itu kan ada ruang kosong. Nah, mereka bertengger di situ. Itu nyata berarti yang itu. Tapi kalau diomongin nyata, dicari-cari juga kadang-kadang ada, kadang enggak. Gitu. Dan warnanya putih, gitu ya. Namun waktu kita melakukan pembangunan gedung ruang wali kota yang sebelah barat itu, kita juga menemukan sayap warnanya putih, bulu ya. Rontokan bulu itu warnanya putih memang. Nah, dulu yang burung hantu ini banyak makan tikus-tikus di sekitar sini. Bagi yang bisa melihat secara kasat mata itu dia bersepasang, dan sepasangnya dari dulu ya sepasang terus, nggak pernah berubah. Beranak pinak ya nggak pernah, kita nggak pernah tahu ya, tapi nggak pernah beranak. Adanya 2 itu sampai sekarang dia 2 terus. Dan itu yang jadi kepercayaan teman-teman di sini, bahwa burung hantu ini juga ikut menjaga wilayah sini. Khususnya kalau secara ini sih mereka makanin tikus, tapi ya burung hantunya tidak pernah bertambah banyak dan tidak pernah bertambah sedikit.
tetap 2 terus. Saya pribadi pernah punya pengalaman menarik gitu ya di antara cerita-cerita tadi, yaitu ketika saya pertama kali menjabat sebagai kasubag rumah tangga. Baru kurang lebih sekitar 3 mingguan, nggak sampai 1 bulan. Itu ceritanya pada saat siang hari menjelang asar, saya ngobrol sama Mas Mamat tadi itu. Mas Mamat itu memang kepercayaannya teman-teman di sini untuk ngeladeni wali kota. Mulai zaman wali kota Pak Penny, dia yang ngeladeni. Nah, suatu saat saya sama Mas Mamat tuh ngobrol di sebelah kanan ini ada kamar mandi. Kamar mandi itu. Kamar mandi yang di belakangnya belakangnya lemari ini ada kamar mandi laki-laki ya. Kalau ini kamar mandi perempuan. Nah, di kamar mandi saya ngobrol sama Mas Mamat. Saya bilang sama Mas Mamat, ini kejadiannya asar ya. Saya ngomong sama Mamat, saya sekarang di sini, tolong dibantu kamu bersih-bersih di sini, khususnya kamar mandi. Nah, saya ngomong-ngomongan sama Mamat di kamar mandi itu berhadapan-hadapan begitu, kurang lebih sekitar ya 1,5 sampai 1,5 meter lah ya, 1,5 meter. Loh, pas tengah-tengah kita ngobrol-ngobrol itu, tiba-tiba kita dikejutkan suara ledakan. Saya ngalami sendiri. Jadi suara ledakan, dar, kencang banget. Dan itu saya sama Mamat tuh bingung. Suara apa Pak? Gak ngerti suara apa. Ya kan kita nggak tahu ada suara apa yang tiba-tiba meledak di dalam kamar mandi ini. Setelah kita lihat, ternyata karena saya omong-omongan tuh begini ya. Ternyata di sebelah belakang saya itu waktu itu ada pembatas untuk pipis itu ya. Jadi antara orang urinoir ya, antara sini sama sini ada pembatasnya gitu ya. Nah, pembatasnya itu dari kayu begini. Waktu itu terus ada kacanya. Loh, tiba-tiba kacanya sama frame-nya itu udah jatuh semua. Turun ke bawah. Dan itu kita tuh nggak nyenggol, nggak megang, nggak apa. Tiba-tiba mendapat ledakan seperti itu. Suaranya meledak. Dan itu pecahnya tuh nggak pecah pure gitu, nggak, Pak. Jatuh tegak lurus dan hanya retak saja. Tapi nggak pecah itu? Nggak pecah, cuma retak aja. Ada kaca itu? Hah? Ada kaca itu? Ada kaca. Jadi frame terus ada kacanya. Jadi jatuh tegak lurus menimbulkan suara yang kencangnya setengah mati, tapi dia hanya retak saja, nggak pecah. Nah, dari situlah kejadian itu saya meyakini bahwa di balai kota itu khususnya di lantai 2 itu nggak boleh, kita jangan punya niat halal yang kurang baik, harus niatnya bersih atau niatnya yang baik gitu ya. Karena kalau kita belum kenal dengan yang di sini itu ya seringkali kayak seperti itu. Dan saya yakin itu pada waktu itu karena saya masih baru menjabat 3 minggu atau 2 minggu ya, mungkin itu bagian dari perkenalan ya, kan ada perkenalan itu yang saya alami. Selanjutnya saya juga pernah mengalami ketika rumah tangga masih di bawah sana. Itu ini kalau jam-jamnya antara jam 6:15 gitu ya, jam 6 sampai 6:15 itu seringkali kamar mandi itu bunyi sendiri ya, baik kamar mandi yang di ujung maupun yang ujung barat maupun ujung timur itu ya jam-jam segini nih, nanti kurang 10 menit lagi itu seperti ada orang mandi. Dan itu kita sudah biasa kalau di sini, dan saya mengalami juga itu. Pernah suatu saat ya malam segini mau ada acara, saya harus nyiapkan gitu ya. Terus saya dengarkan ada orang mandi, terus saya tanya teman-teman, siapa sing ngadus? Loh, sinten Pak sing ngadus? Enggak ada sing ngadus, enggak ada yang mandi. Jadi kalau antara jam 6:04 itu setelah gini habis adzan gini itu lambat laun kedengar ada orang mandi. Jadi ini yang ruangan wali kota. Ini sudah malam jadi ditutup
dan ada toilet perempuan di sisi kiri. Yang tadi katanya Mas Agung di sini ada sosok perempuan, Mbak Sri tadi ya. Dan ini ruang sidang Balai Kota. Terus kita ada yang sisi kanan. Ini ruang Wakil Wali Kota. Ini yang ini tadi yang konon secara tidak terlihat ada nenek tua. Jadi memang ini waktunya maghrib, jadi kita memang tidak ketemu petugas, jadi baru saja petugas pulang izin dan kita ditemani Mas Agung untuk melihat Balai Kota. Kawan, jadi sudah cukup malam, kita sudah berkeliling ke Balai Kota dan tadi bercerita tentang seputar sejarah, begitupun ada bumbu-bumbu mistisnya antara percaya dan tidak percaya. Kami persilahkan kepada para pemirsa sekalian. Terima kasih Anda setia mengikuti jalan-jalan saya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Dan kalau memang ini dinilai berguna, Anda bisa menge-share kepada orang lain. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.